Sapa Indonesia Malam didukung oleh Selamat sore, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menangis saat dihadirkan sebagai tersangka KPK. Noel, saudara, jadi orang pertama di Kabinet Prabowo Gibran yang tersandung kasus korupsi. Noel merupakan loyalis Jokowi karena pernah menjadi Ketua Umum Jokowi Mania atau Joman pada saat Pilpres 2019. Lalu apakah penangkapan Noel memengaruhi hubungan antara Jokowi dan Prabowo? Kami juga punya topik lain untuk dibahas bersama para narasumber. Selepas pengumuman hasil tes DNA anak Lisa Mariana tidak identik dengan DNA Ridwan Kamil, Lisa malah terseret kasus dugaan korupsi BJB. Nah, hari ini Lisa dipanggil KPK sebagai saksi dugaan aliran dana BJB. Dua isu ini dan lebih banyak lagi kami hadirkan untuk Anda hari ini 22 Agustus 2025. Saya Tifa Solesa. Dan saya Audrey Chandra. Kita buka Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gurungan ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kemenaker. Bersama Noel, Komisi Pemberantasan Korupsi pun menetapkan 10 tersangka lain dalam perkara ini. Ketua KPK Setio Budianto mengungkap modus para tersangka diduga menerapkan tarif sertifikasi K3 untuk buruh dari Rp275.000 menjadi Rp6 juta. Biaya itu 2 kali lipat dari UMR buruh. KPK menyebut Omenaker Immanuel Ebenezer diduga menerima uang Rp3 miliar akhir tahun lalu. Cukup teman-teman? Cukup. Para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp6 juta karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih tersebut. Sejumlah uang tersebut mengalir kepada pihak penyelenggara negara, yaitu IEG, sebesar 3 miliar pada bulan Desember 2024. Nangis loh, dia nangis. Tampak pada visual saudara, mengenakan rompi oranye, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer keluar dari ruang pemeriksaan KPK sambil menyeka air mata di hadapan wartawan. Saat memberi keterangan di hadapan wartawan, Immanuel Ebenezer membantah kasus yang menjeratnya bukanlah kasus pemerasan. Ia pun membantah terjaring operasi tangkap tangan. Terhadap rakyat Indonesia dan kasih bahwa saya tidak di OTT. Pertama itu, kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor yang memberatkan saya. Dan kawan-kawan yang bersama saya tidak ada sedikit pun kasus pemerasan. Dan apa yang kami lakukan sangat Dalam laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN, Immanuel Ebenezer tercatat memiliki harta 17,62 miliar rupiah. Kekayaan Noel terdiri dari tanah dan bangunan senilai 12,14 miliar rupiah. Lalu ada alat transportasi senilai 3,33 miliar rupiah, serta kas atau setara kas sebesar 2 miliar rupiah.
Sebelum menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer adalah seorang komisaris dari anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia Persero. Noel sebelumnya dikenal sebagai loyalis Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yakni menjadi Ketua Relawan Jokowi Mania pada Pilpres 2019. Periode berikutnya pada Pilpres 2024, Noel mengalihkan dukungan kepada Prabowo Subianto dengan mendirikan Prabowo Mania. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi operasi tangkap tangan KPK yang menjaring wamenaker Immanuel Ebenezer. Ia mengaku mengapresiasi kerja baik KPK dan meminta Immanuel mengikuti proses hukum. Jokowi juga mengajak semua pihak menghormati proses hukum yang berjalan. Saya lakukan hal yang terbaik, kembalikan saya akan perintah. Saya sangat mengapresiasi kerja baik dari KPK dan kita semua harus menghormati proses hukum yang ada. Pak, ini kan nama Bapak dibawa apa namanya disebutkan karena Pak Noel sendiri kan dulu relawan Bapak. Benar. Terus gimana Pak? Tanggapannya Pak? Ya, ikuti proses hukum yang ada. Ya. Hal senada juga disampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Ia menghargai dan mematuhi proses hukum yang berjalan serta mendukung pemberantasan korupsi oleh KPK. OTT Wamenaker, kita hormati proses yang sudah berjalan, kita hormati independensi KPK. Yang jelas saya sebagai pembantu Presiden mendukung penuh komitmen dari Bapak Presiden untuk memberantas korupsi. Lalu berapa total nilai korupsi yang menjerat wamenaker Immanuel Ebenezer ini? Akan dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan Yanuar Ruslim langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Tadi dalam keterangan pers saat akan masuk ke mobil tahanan, Rizka, Noel sempat bilang dirinya tidak terjaring dalam operasi tangkap tangan, kemudian menolak bahwa dia terlibat dalam kasus pemerasan. So, dengan penjelasan KPK bahwa dia menerima uang 3M, 3M itu uang apa? Ya, Tifal, benar sekali tadi sebelum Noel ini digiring menuju ke rutan KPK menggunakan mobil tahanan, Noel sempat memberikan keterangan kepada rekan media begitu ya, bahwa mengatakan ia tidak terjaring OTT yang dilaksanakan oleh KPK dan juga tidak melakukan pemerasan. Hal ini tadi disampaikan Noel ketika tadi akan dimasukkan ke dalam mobil tahanan untuk segera ditahan. Hal ini memang bertolak belakang dengan keterangan yang disampaikan oleh KPK. Namun memang kalau misalkan kita mengacu kepada press release yang tadi dibacakan oleh Ketua KPK bahwa sebetulnya kasus ini adalah kasus dari tahun 2019 hingga tahun 2024, di mana kita ketahui Noel ini baru menjabat sebagai wamenaker ini pada tahun 2024 setelah kemudian pemerintahan Presiden Prabowo secara resmi begitu ya, di mana memang kalau misalkan tadi kami juga melihat begitu bagaimana kemudian total dari kerugian negara yang diakibatkan oleh dugaan pemerasan sertifikasi K3 ini sejumlah 81 miliar dan 69 miliar diantaranya ini dialirkan ataupun diterima oleh salah seorang tersangka dengan inisial IBM. Nah, kita juga masih mencari tahu siapakah IBM ini, apakah ini juga merupakan pelaksana negara begitu ya, apakah ini merupakan ASN dari Kementerian Ketenagakerjaan. Tentu kita juga harus mendalami mengenai hal tersebut. Namun tadi jika kita mengacu dari konferensi pers yang disampaikan bahwa IBM lah yang kemudian menerima uang paling banyak sebanyak 69 miliar. Nah, bagaimana dengan Immanuel Ebenezer yang juga ditetapkan sebagai tersangka? Ia diduga menerima uang sebanyak 3 miliar dan juga 1 unit motor. Tentu kita juga harus mengetahui bagaimana kemudian struktur dari kasus ini, bagaimana keterlibatan Noel Ebenezer dan juga 10 tersangka lainnya, masing-masing dari tersangka ini kemudian kontribusinya apa begitu dalam kasus ini, sehingga tentu kita harus dalami. Tadi memang KPK sudah menetapkan 11 orang tersangka dari kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3 pekerja ini, di mana kemarin KPK sudah memeriksa sebanyak 14 orang yang sudah diperiksa
diperiksa selama lebih dari 24 jam sebelum akhirnya KPK menetapkan hanya 11 diantaranya yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Tifal. Kasusnya dari 2019 dan yang sekarang salah satu yang terlibat atau yang dijatuhi status tersangka adalah Wamenaker Immanuel Ebenezer. Dugaannya terima uang 3M baru berjalan 2 bulan saat menjabat sebagai Wamenaker. Apakah ada peluang sebetulnya pihak-pihak lain yang menjabat di rentang Kemenaker 2019-2024 ini untuk berstatus sebagai tersangka juga? Adakah penjelasan dari KPK? Ya, Tifal, tadi kalau misalkan kita mengacu pada konferensi pers, memang yang diungkapkan adalah ini adalah inisial IBM. Siapa sebetulnya IBM ini? Tadi kalau misalkan kami menerima press release dari KPK yang mengatakan bahwa IBM ini merupakan koordinator Bina K3. Jadi memang kuat dugaannya ini merupakan pelaksana negara ataupun ASN dari Kemenaker. Tapi tentu hal ini harus kita konfirmasi mengenai keterlibatan dari IBM ini sebetulnya siapa begitu, Tifal. Oke, Fetriska Ananda dan Yanuar Ruslim melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Terima kasih. Sorotan hukum berikutnya, Saudara, Lisa Mariana memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Lisa tiba di Gedung Merah Putih KPK Jumat siang dengan ditemani kuasa hukumnya. Ia dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Bank BJB. Lisa mengatakan akan kooperatif menjelaskan secara rinci informasi yang diketahuinya terkait kasus tersebut. Sementara KPK akan segera memanggil sejumlah pihak dalam kasus ini termasuk Ridwan Kamil. Ya, kesiapannya sebagai saksi saya bakal kooperatif menjelaskan sedetail-detailnya. Lisa Mariana berada di gedung KPK diperiksa sebagai saksi sekitar 7 jam. Usai pemeriksaan, Lisa menyebut ia dimintai keterangan soal aliran dana. Kuasa hukum Lisa bilang pemeriksaan terkait Bank BJB dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Rencananya Lisa bakal dipanggil kembali oleh KPK. Aliran dana aja. Ya, yang jelas sudah valid. Ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Untuk masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih seputar pertanyaan ya lebih ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya itu aja sih. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut membutuhkan keterangan Lisa untuk mengetahui aliran dana non-budgeter di Bank Jawa Barat Banten atau BJB. Terkait apakah akan memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang rumahnya telah digeledah dalam penyidikan kasus ini, KPK belum menjelaskan. Namun bagi KPK, setiap saksi dipanggil berdasarkan bukti-bukti yang telah dipegang. Tentunya keterangan ataupun informasi yang nanti disampaikan oleh saudari LM dalam pemeriksaan dengan penyidik tentu sangat dibutuhkan, ya, sehingga keterangan-keterangan itu nanti akan membantu KPK dalam mengungkap perkara ini, ya, di mana dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan iklan di BJB ini kan kita ketahui bersama sebagian anggaran digunakan dalam dana non budgeter ya di BJB yang kemudian penyidik terus menelusuri apa sih penggunaan dari dana non budgeter tersebut, untuk apa, untuk siapa. Nah, itu kan sedang didalami. Oleh karena itu dalam penyidikan perkara ini KPK terus melakukan pemanggilan terhadap para saksi, para pihak yang tentunya keterangannya sangat dibutuhkan, ya, termasuk kegiatan-kegiatan penggeledahan yang sebelumnya telah dilakukan. Semua puzzle-puzzle informasi dan keterangan itu nanti akan didalami, dianalisis sehingga membuat terang dari perkara ini. Masih dari kasus hukum, salah satu penuding ijazah palsu Jokowi Rizmon Sianipar memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Sebelum pemeriksaan berlangsung, Rismond kembali menyatakan tidak ada ujaran kebencian yang disampaikannya terkait ijazah Jokowi yang dituding palsu. Rismond mengklaim dirinya bersama tim pembela ulama dan aktivis punya bukti ilmiah yang kuat menilai ijazah Jokowi palsu. Rismond kemudian menepis pernyataannya selama ini terkait ijazah Jokowi adalah sebagai bentuk ujaran kebencian. Secara teknis dan secara saintifik, kajian ilmiah kebencian hanya karena kesimpulan dari penelitian tersebut tidak menyenangkan Pak Jokowi. Ya kan? Kita harus di Republik kita yang besar ini harus menjamin kebebasan meneliti bagi para peneliti. Oke? Ada lagi sebelum masuk? Ya. Walaupun kemudian ini masih tetap diprotes ya Bang ya, isi buku Jokowi White Paper ini tidak protesnya apa? Protesnya lewat buku dong. Pakai dalil ilmiah enggak. Nanti kan 27 Agustus kita grand launching. Kalau ada yang memprotes, protesnya harus beradab. Di tengah pemeriksaan penuding ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, Tifauzia Tiasuba, dan hari ini giliran Rismond Sianipar, kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Kozinudin mempertanyakan eksekusi terpidana kasus fitnah terhadap JK atau Yusuf Kala, Sylvester Matutina. Kozinudin lalu membandingkan penanganan kasus Wamenaker Emmanuel Ebenezer oleh KPK dengan Kejari Jakarta Selatan yang tak kunjung mengeksekusi Sylvester Matutina. Kami ajak Anda ke Pati, Jawa Tengah. Setelah 1 pekan lebih tidak terlihat usai diminta mundur, Bupati Sudewo akhirnya muncul ke publik. Ia hadir dalam acara pelepasan peserta Raimuna Daerah 13 kontingen Kuartir Cabang Pati tahun 2025. Bupati Sudewo kembali muncul ke publik setelah sempat menghilang usai didemo warganya 13 Agustus lalu. Bupati menghadiri pelepasan peserta Raimuna Daerah ke-13 kontingen Kuartir Cabang Pati tahun 2025 di Sanggar Kuarcap Pati Jumat pagi. Sudewo turut mengungkap sikapnya yang menghormati rapat pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati yang kini tengah berlangsung di DPRD setempat. Kemarin ke Jakarta juga Pak ya infonya Pak? Di Jakarta ya karena itu APKASI, ada rapat APKASI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Indonesia dan juga menghadap Pak Menteri Perhubungan. Kalau takut tak benar Pak? Sudah sembuh ya berarti ya? Sudah, alhamdulillah doanya. Angket gimana Pak? Ya, monggo saya menghormati proses di sana berjalan. Kalau dipanggil siap datang Pak ya? Ya, insya Allah. Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Pati kembali menggelar rapat keempat dengan agenda pemanggilan Biro Hukum dan Inspektorat Kabupaten Pati. Pemanggilan dilakukan untuk mendalami temuan sebelumnya terkait pemberhentian 220 ex-karyawan atau mantan karyawan RSUD dan mutasi 89 ASN. Pansus juga mendalami legalitas rapat Bupati soal kenaikan pajak hingga 250%. Dalam rapat, anggota Pansus menyoroti adanya dugaan pelanggaran prosedur pengambilan kebijakan. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, hasil autopsi menunjukkan jenazah kepala cabang bank terlihat ada luka akibat pukulan benda tumpul di tubuh korban. Kami segera kembali. Tim instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polri Kramat Jati, Jakarta Timur menemukan luka pukulan benda tumpul di tubuh jenazah Muhammad Ilham Pradipa, kepala cabang bank yang sebelumnya dilaporkan diculik dan ditemukan tewas. Dari hasil otopsi ditemukan ada luka lebam di bagian leher dan dada korban. Luka ini menjadi penyebab kematian korban yang menyebabkan korban kesulitan bernapas. Selain melakukan otopsi, pemeriksaan DNA, tim forensik juga mengambil sampel untuk dilakukan pemeriksaan toksikologi forensik pada tubuh korban. Hasil laboratorium toksikologi diketahui dalam waktu 1 minggu. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian luar dan dalam tubuh korban. Telah dilakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan DNA, toksikologi forensik, dan kemudian diserahkan kepada penyidik untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Sebelumnya, kamera pemantau merekam penculikan seorang karyawan bank di pusat perbelanjaan di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Korban diculik di halaman parkir Rabu sore. Korban yang berada di halaman parkir pusat perbelanjaan kemudian didorong masuk oleh dua pemuda ke dalam mobil. Mobil berwarna putih ini kemudian meninggalkan lokasi. Saat kejadian, rekan korban sempat mencoba mencegah, tapi mobil melaju dengan kencang. Korban ditemukan tewas Kamis paginya di Tanah Lapang, kawasan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Beranjak ke peristiwa lain, warga Desa Larangan Badung, Pamekasan, Jawa Timur menggelar aksi protes dengan memasang baliho bertuliskan Desa Maling. Lantaran aksi pencurian di desanya masif terjadi dan tidak pernah terungkap. Protes warga Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur disampaikan dengan memasang baliho bertuliskan "Selamat datang di Desa Maling". Namun tak lama setelah baliho bertuliskan Desa Maling, warga malah menambahkan kalimat baru dengan tulisan "Selamat datang di Desa Aman Sedunia", termasuk aman bagi maling-maling untuk mencuri dan dijamin tidak akan tertangkap. Menurut salah seorang warga di desa tersebut, pemasangan baliho bukan berarti penduduknya yang berprofesi maling, tapi pemasangan baliho tersebut lantaran di desanya sering terjadi kehilangan kendaraan bermotor, emas, bahkan yang paling parah sampai ban mobil ikut hilang. Warga yang kehilangan sudah berupaya untuk melaporkan ke pihak kepolisian. Dengan selamat datang di Desa Maling, sebetulnya itu saya yakin bahwa warga Larangan Badung itu banyak yang baik. Cuman ada juga yang kurang baik, seperti profesinya itu sebagai maling itu. Ada seperti itu. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena kejadian pertama itu ada di saya sendiri pernah kehilangan emas, sepedanya hilang, dan kebetulan juga biasanya CCTV perusahaan itu hidup. Hari Minggu pada saat itu CCTV-nya itu mati gara-gara PLN mati. Aksi protes ini membuat polisi bergerak dan menggerebek salah satu rumah terduga pelaku pencurian, namun tidak menemukan hasil. Rumah terduga pelaku mungkin. Kemarin memang dari pihak Reskrim melaksanakan penggerebekan, namun di lokasi keberadaan dimaksud tidak ada di lokasi. Berarti bisa dikatakan sudah ada terduga pelaku yang dicurigai begitu dan ya? Untuk sementara kami masih menunggu dari pihak Reskrim untuk penanganannya kaitannya dengan masalah hal dimaksud. Di tahun 2022, warga memasang CCTV untuk menangkap pencuri. Namun pencurian tetap terjadi saat aliran listrik desa padam. Dan diduga pelaku mengetahui kondisi ini dan mencuri 2 sepeda motor. Nurhalis, Kompas TV, Pamekasan, Jawa Timur. Informasi berikutnya dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang akan menertibkan keberadaan sumur-sumur minyak ilegal pasca peristiwa kebakaran sumur minyak di Blora. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin meninjau lokasi kebakaran sumur minyak ilegal di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Blora, Jawa Tengah. Ia menyebut lokasi sumur minyak tidak tepat karena berada di tengah permukiman warga. Saat ini pemerintah provinsi telah membentuk Satgas mengatur keberadaan sumur-sumur minyak ilegal tersebut. Pak Babu, biasa sini aja Bapak. Masyarakat ini masih banyak yang belum paham bahwa pemahamannya adalah ketika sudah ada sumur minyaknya nanti akan disahkan oleh kementerian atau dilegalkan. Nah ini yang memacu munculnya sumur-sumur baru. Wamenakar Immanuel Ebenezer jadi tersangka dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kemenaker. Mantan aktivis 98 ini sebelumnya pernah bilang tak ingin pemerintahan Prabowo dirusak koruptor. Lengkapnya sebentar lagi.
Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita. Ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN kita. Ada di BUMD kita. Saya semakin mengetahui berapa besar tantangan kita. KPK menetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan atas pengurusan sertifikasi K3 di Kemenaker. KPK menyita sejumlah kendaraan dari 14 orang yang diamankan dan uang senilai 170 juta rupiah, uang 2.200 dolar Amerika Serikat atau setara 36 juta rupiah, serta pecahan uang lainnya. Bukti tersebut dari pihak-pihak yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan ini jumlahnya cukup banyak dan mempunyai nilai yang cukup tinggi. Hal ini relevan bahwa praktik dugaan pemerasan ini sudah terjadi sejak beberapa periode waktu sebelumnya, diperkirakan dari tahun 2019 sampai dengan saat ini. Adapun konstruksi perkaranya, atas penerimaan uang dari selisih antara yang dibayarkan oleh para pihak yang mengurus penerbitan sertifikat K3 kepada perusahaan jasa K3 atau PJK3 dengan biaya yang seharusnya sesuai dengan tarif PNBP, kemudian uang tersebut mengalir ke beberapa pihak, yaitu sejumlah 81 miliar. Di antara 11 tersangka yang ditetapkan KPK atas dugaan pemerasan sertifikasi K3 di lingkungan Kemenaker, ada sosok berinisial IBM. Ia diduga menerima uang 69 miliar rupiah dari praktik korupsi tersebut. Saudara IBM, selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022 sampai dengan 2025. Pada tahun 2019 sampai dengan 2024, IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar melalui perantara. Uang tersebut selanjutnya digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada GAH, HS, dan beberapa pihak lainnya, serta digunakan untuk pembelian sejumlah aset seperti beberapa unit kendaraan roda 4 hingga penyertaan modal pada 3 perusahaan yang terafiliasi PJK3. Dan dalam berbagai kesempatan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan pemberantasan korupsi sebagai prioritas masa pemerintahannya. Ia pun keras memperingatkan agar anggota kabinetnya tak terlibat korupsi yang memantik kegaduhan publik bahkan sebelum pelantikan menteri dan wakil menteri Oktober 2024. Pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Zamannya sekarang susah. Ini zaman digital, ini zaman teknologi, ini zaman pengamatan sangat cepat. Jangan coba-coba. Saat dipanggil Prabowo sebelum pengumuman menteri dan wakil menteri bulan Oktober tahun lalu, Noel sempat menegaskan tak ingin pemerintahan Prabowo dirusak koruptor. Ia bilang prioritas pemberantasan korupsi Presiden Prabowo sudah sesuai dengan jiwanya sebagai aktivis reformasi 98. Kita mau pemerintahan pertama Prabowo ini dijalankan dengan benar lah ya. Apalagi kayak saya aktivis punya tanggung jawab moral dan politik. Kita tidak mau pemerintahan awal ini dirusak oleh para brutus, para klepto yang ya dalam pidato Pak Prabowo jangan kirim orang-orang yang mau nyopet anggaran lah ya APBN dan APBD. Nah itu saya suka tuh pidato itu tuh. Cocok dengan karakter saya sebagai aktivis 98 yang punya komitmen terhadap demokrasi dan pemberantasan korupsi. Menteri Tenaga Kerja Yassi Erli menyebut penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer oleh KPK adalah pukulan berat bagi kementeriannya. Apalagi menurut Yassi Erli, ia sudah berupaya melakukan pembenahan terkait integritas dan pelayanan kementerian. Yassi Erli juga menegaskan tidak akan toleransi jika terbukti ada kasus korupsi di kementeriannya.
Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah pukulan yang berat. Terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 bulan terakhir, saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan, khususnya terkait dengan integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan. Tentu semua harus ada berbasis bukti. Ya, dan saya jamin kalau ada bukti dan kemudian itu benar, ya, tidak ada toleransi. Tapi sekarang tentu kita praduga tidak bersalah dulu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Presiden Prabowo Subianto prihatin Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer ditangkap KPK. Mensesnek menyebut Presiden akan menghormati proses hukum yang berjalan di KPK. Dan soal pengganti Immanuel, Presiden masih menunggu proses hukum sebelum menentukan perlu tidaknya reshuffle kabinet. Tentu sebagaimana kali-kali diingatkan oleh Bapak Presiden kepada kita semua bahwa kita perlu untuk terus berhati-hati. Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita semua. Tunggu. Belum, kan kita tunggu dulu tadi 1 kali 24 jam nanti hasil dari teman-teman di KPK seperti apa. Nah, sekali lagi kalau memang kemudian terbukti ya kita akan segera mungkin melakukan proses terhadap yang bersangkutan. Lisa Mariana memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Apa sebenarnya peran dari Lisa Mariana? Kami bahas setelah ini bersama Tifal Solesa. Kita masuk ke menu pertama diskusi malam ini, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Lisa Mariana dalam dugaan korupsi pengadaan iklan Bank Jawa Barat Banten atau BJB. Lisa diperiksa soal aliran dana non-budgeter. Selebgram Lisa Mariana diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJB. KPK menyebut sangat membutuhkan keterangan Lisa untuk mengetahui aliran dana non-budgeter di Bank BJB. Tentunya keterangan ataupun informasi yang nanti disampaikan oleh saudari LM dalam pemeriksaan dengan penyidik tentu sangat dibutuhkan, ya, sehingga keterangan-keterangan itu nanti akan membantu KPK dalam mengungkap perkara ini, ya, di mana dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan iklan di BJB ini kan kita ketahui bersama sebagian anggaran digunakan dalam dana non budgeter, ya, di BJB yang kemudian penyidik terus menelusuri apa sih penggunaan dari dana non budgeter tersebut, untuk apa, untuk siapa. Nah, itu kan sedang didalami. Oleh karena itu dalam penyidikan perkara ini, KPK terus melakukan pemanggilan terhadap para saksi, para pihak yang tentunya keterangannya sangat dibutuhkan, ya, termasuk kegiatan-kegiatan penggeledahan yang sebelumnya telah dilakukan. Semua puzzle-puzzle informasi dan keterangan itu nanti akan didalami, dianalisis sehingga membuat terang dari perkara ini. Dalam penyidikan kasus dugaan korupsi Bank BJB, KPK pernah menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Saat itu KPK menyatakan penggeledahan dilakukan berdasarkan keterangan saksi. KPK dalam ini telah melakukan serangkaian upaya paksa yang telah kami laksanakan setelah surat penyidikan dikeluarkan, yaitu diantaranya terhadap kelima tersangka tersebut telah kami lakukan pencegahan atau pencekalan larangan bepergian ke luar negeri. Kemudian kami juga telah melakukan penggeledahan di beberapa tempat yang kami duga terdapat barang bukti terkait dengan perkara dimaksud.
kemudian tentunya kami melakukan penyitaan barang bukti dalam rangkaian proses penggeledahan yang telah kami laksanakan. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 tersangka. Kelimanya adalah Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi, pimpinan Divisi Korsek Bank BJB Widi Hartoto, dan 3 orang pihak swasta pemilik agensi iklan, yakni Ikin Asikin, Suhendrik, serta Sopan Jayakusuma. Kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB pada 2021 hingga 2023 diduga merugikan negara hingga 222 miliar rupiah. Kerugian dihitung dari selisih uang yang diterima perusahaan agensi dengan yang dibayarkan ke media massa. Selisih itu digunakan sebagai dana non-budgeter oleh Bank BJB. KPK masih menelusuri siapa saja yang menerima aliran dana ini. Tim Liputan, Kompas TV. Lisa Mariana, pesohor media sosial alias selebgram yang dilaporkan Ridwan Kamil atas pencemaran nama baik malah ikut terseret dalam kasus korupsi BJB. Padahal Ridwan Kamil saja belum dipanggil oleh KPK sebagai saksi. Lalu apa sebenarnya pertimbangan KPK dan apa peran Lisa dalam kasus ini? Kami diskusikan bersama 2 narasumber yang bergabung lewat dalam jaringan. Ada John Boy Nababan selaku kuasa hukum Lisa Mariana dan Saud Sitomorang, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015-2019. Selamat malam semuanya dengan Tifal di studio. Apa kabar? Malam Tifal. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Bang John Boy, suara Tifal terdengar ya Bang? Terdengar. Oke, terima kasih. Sebelumnya sudah mau bergabung bersama kami. Saya paham Anda belum lama ini mendampingi Lisa di KPK dan tadi di awal sempat disebutkan bahwa sudah siap untuk dimintai keterangan dan sempat membawa bukti dokumen. Bukti dokumen ini. Mas suaranya. Oke, kalau sekarang bagaimana? Terdengarkah suara saya dengan jelas, Bang? Putus-putus suaranya. Oke, kita coba perbaiki dulu komunikasi kami dengan Bung John Boy Nababan selaku kuasa hukum Lisa Mariana. Kalau gitu saya coba ke Pak Saud. Pak Saud begini, kalau melihat kasus ini untuk mengetahui aliran dana non-budgeter dengan diperiksanya Lisa dalam perkara ini, sebetulnya arahnya akan dibawa kemana ini kasus kalau Anda menelitinya? Ya, selalu saja bahwa kalau kita bicara peristiwa pidana itu kan nanti yang akan ditanyakan itu kan seseorang itu berbuat apa di dalam kasus itu. Jadi kalau kemudian ada sebutan siapa yang berperan serta, siapa yang itu kan banyak teori-teori ya. Apakah itu teori tingkatan, teori konstruksi faktanya, atau teori lain-lain yang bisa digunakan gitu. Terus pertimbangan-pertimbangan yang empirik untuk kemudian siapa duluan diperiksa dari yang lain. Ya kan, itu semuanya ada banyak yang bisa digunakan sebagai dasar pemikir oleh penyidik. Kenapa kalau dalam case ini umpamanya yang dipanggil itu bukan kepala daerahnya yang harus bertanggung jawab di dana non budgeter itu dalam hal ini siapa tadi itu? Ridwan Kamil? Ibu tadi siapa? Lisa Mariana. Dalam hal ini kenapa Lisa dipanggil duluan itu bukan berarti juga nanti RK-nya nggak dipanggil. Itu yang strategi penyelidikan saja sebenarnya, strategi penyidikan itu sangat common sense. Yang esensi kan sebenarnya setiap orang pingin diklarifikasi dari temuan-temuan yang sudah mereka peroleh. Karena begini, ketika penyelidikan saja mereka kan situ 2 bukti udah cukup, siapa berbuat apa dan siapa yang kalau ada peran serta. Masuk ke penyidikan makin nyata lagi. Jadi kemudian kalau itu bertahap, itu mungkin hanya teknik-teknik mereka saja gitu, Tifal. Oh, oke. Tapi apakah pemanggilan Lisa lebih dulu baru RK ini masih ada kaitannya dengan kasus antara kedua belah pihak ini di perkara yang lain atau perkara sebelumnya? Oh, bisa saja itu di luar dari perkara yang kan kalau perkara itu kan harus disebutkan pasal mana yang berpotensi untuk dikenakan. Jadi ini perkaranya tentu di kaitan yang 222 tadi, tidak ada perkara lain, mungkin itu sesuatu yang terpisah. Jadi maksudnya peran setiap orang di 222 ini apa gitu. Jadi kalau umpamanya Lisa dipanggil di situ untuk menjelaskan, kemarin kan ada sempat analisis bahwa ini yang disebutnya kemana uang mengalir dan sebagainya, itu penyelidik yang lebih bisa menentukan strategi apa yang mereka untuk meyakinkan jaksa penuntut yang ada di KPK untuk kemudian ini dibawa ke depan pengadilan. Meskipun kemudian
KPK sudah lebih dulu melakukan penggeledahan di kediamannya RK, lalu kemudian baru sekarang Lisa dipanggil sebagai saksi. Apakah itu tidak salah prosedur atau strategi ini apakah tidak akan keliru jadinya nanti? Ya kan kalau penggeledahan kan itu sebenarnya kan dilakukan untuk membuat sesuatu menjadi lebih jelas. Ya, tetapi by common definition, by akal sehat, nggak mungkin juga orang digeledah kalau dia tidak harus bertanggung jawab di situ atau tidak terkait di situ. Katakanlah tidak terkait atau katakanlah terkait. Jadi tinggal bagaimana sebenarnya itu bisa nanti potongan-potongan informasi yang diperoleh, apakah itu lewat Ridwan Kamil duluan atau Lisa duluan, itu soal strategi mereka aja itu. Oke. Saya pastikan dulu Bang John, suara saya terdengar jelas ya Bang? Jelas sudah. Oke. Tadi kan disebutkan bahwa Lisa bersama dengan tim hukumnya, tim Anda membawa sejumlah dokumen. Apakah dokumen ini terkait dengan transaksi, bukti-bukti penerimaan uang atau dokumen apa sebetulnya Bang? Jadi begini, tadi itu klien kami Lisa Mariana itu dipanggil hanya diminta sebatas keterangan awal saja. Jadi pihak penyidik dari KPK itu berbicara karena bukti kami belum begitu lengkap, maka nanti ditunggu sampai pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan oleh penyidik KPK. Itu saja sih. Bukti awal itu maksudnya apakah berkaitan dengan pengetahuan Lisa terhadap 5 tersangka atau pengetahuan dia tentang aktivitas atau komunikasi dengan RK sehubungan dengan BJB ini, atau konteksnya kemana Bang? Tadi kan perkaranya itu adalah perkara masalah aliran dana BJB. Ya, nah, jadi sebatas klien kami Lisa itu yang ditanyakan adalah adakah aliran dana ke dia yang diberikan dari Pak Ridwan Kamil sendiri gitu loh. Apakah kemudian ini juga mengonfirmasi RK memberikan uang kepada Lisa atau ada bukti transaksi juga? Apakah itu dikonfirmasi? Kalau menurut keterangan klien saya Lisa Mariana sih, kalau Pak RK emang selama hubungan mereka berdua emang ada diberikan kepada Lisa, tapi kan Lisa tidak mengetahui bahwa uang itu bersumber dari mana. Hanya sebatas itu saja sih. Dari rekening siapa? Apakah dari rekening RK atau dari pihak lain? Ada berbentuk cash, ada yang transfer juga. Nominal rentang berapa? Kalau itu tidak ada kapasitas saya untuk berbicara karena itu yang lebih berwenang dari KPK sendiri. Jadi saya tidak bisa menyebutkan nominalnya itu gitu karena terlalu sensitif, Mas. Oke, gitu. Saya coba tegaskan dulu. Berarti ini penerimaan itu datang dari rekening RK atau dari pihak ketiga? Dari pihak ketiga. Oke, dan itu dalam rentang atau frekuensi waktu tertentu atau dalam satu kali atau gimana pemberian itu? Karena perkenalan antara RK dengan LM ini kan dari 2001. 2021. Okay. Nah, selama mereka perhubungan mereka ya ada beberapa diberikan uang untuk kebutuhan Lisa sendiri sampai terputusnya mereka komunikasi, itulah yang diterima Lisa gitu. Oke, dan pihak ketiga itu juga terlibat dalam lingkaran kasus ini dan bakal dipanggil atau sudah dipanggil? Sepengetahuan Anda gimana? Jadi menurut klien saya tadi Lisa Mariana bahwa akan ada, karena kan yang sudah ditetapkan 5 tersangka, jadi akan ada lagi pemanggilan dan akan lebih banyak lagi yang dilibatkan menjadi tersangka. Oke, uang itu saat diterima disebutkan bahwa bisa untuk dipakai untuk keperluan apa atau sudah dipakai dalam bentuk apa, Bang? Jadi kan bicara BJB ini adalah proyek masalah iklan kalau tidak salah saya tadi mendengar. Nah, yang ditanyakan kepada klien saya adalah ada hubungan kerjasamakah atau kontrak atau apapun. Nah, klien saya itu tidak pernah mengetahui permasalahan BJB ataupun pekerjaan yang menurut yang tadi pertanyaan dari penyidik untuk iklan dan lain-lain gitu. Murni dia menerima uang itu hanya pada saat mereka ada hubungannya dengan Bapak Ridwan Kamil sendiri, murni hanya uang yang sebatas diberikan ya buat kebutuhan dia pribadi seperti itu. Tapi sempat ada kecurigaan nggak dari Lisa kenapa uang ini diterima dari RK tapi lewat perantara pihak ketiga? Nggak ada, karena kan ya Lisa Mariana ini kan juga umurnya juga masih muda, begitu dikasih duit ya dia terima saja, dia tidak pernah mau mengetahui bahwa ini uang dari mana ataupun sumbernya dari mana gitu. Oke. Sebetulnya yang penting dia nerima duit buat kebutuhan dia, ya udah seperti itu aja.
Oke, boleh ditegaskan lagi dalam rentang waktu kapan sampai kapan pemberian uang itu? Dari 2021 sampai dia putus komunikasi itu 8 bulan sebelum Lebaran 2024. Oke. Sebelumnya kami juga sudah berupaya untuk mengajak diskusi dari pihak kuasa hukum Ridwan Kamil, namun hingga saat ini masih belum berkenan untuk ikut dalam diskusi di Sapa Indonesia Malam. Membaca penjelasan atau keterangan tadi Pak Saud, ada pihak ketiga ini sejauh mana kemudian harusnya KPK bisa menelusuri itu? Gampang nggak kira-kira? Ya, yang pasti kan penyidikan itu harus dilakukan kepada ke arah mana angka yang disebutkan itu. Bagaimana mereka bisa memastikan bahwa uang itu lari ke seseorang, kemudian dari seseorang itu lari ke tempat lain. Itu yang paling penting untuk kemudian dipelajari. Jadi sekali lagi memastikan bahwa itu adalah, karena itu BUMN milik negara, kemudian negara bisa menggunakan katakanlah prinsip-prinsip follow the money yang mereka lakukan untuk memastikan. Sebenarnya kalaupun katakan kita hilangkan aja faktor Lisa di sini ya, kita anggap tidak ada hal-hal yang terkait dengan apa itu pertemanan apapun bentuknya lah, transfer, kita hilangkan aja variabel Lisa di sini. Di angka 22 itu kan penyidik sudah bisa memastikan apa perbuatan seseorang dan siapa yang harus bertanggung jawab. Nah kemudian kita setelah itu masuk, kemudian faktor Lisa kita masukkan. Katakanlah ada transfer kemudian lewat seseorang atau lewat siapapun diberikan kepada Lisa untuk kemudian untuk kepentingan hubungan RK dan Lisa umpamanya gitu. Jadi sekali lagi kan muaranya tetap kalau penyelidik itu ini nothing personal, ini nggak ada urusan yang personal kan gitu ya, hubungan personal itu soal lain. Tetapi hanya melihat sejauh apa itu kemudian ada sejumlah uang yang harus dipertanggungjawabkan sebesar 222 mengalir kemana saja, sehingga kemudian nanti kita KPK bisa melihat konstruksinya apakah memang dia bisa masuk di pasal 55-nya ikut di dalam yang harus bertanggung jawab di kasus ini kan gitu. Jadi sekali lagi kalau kemudian ada konstruksi Lisa dipanggil dulu di luar daripada RK sendiri, ini mereka hanya taktikal aja, soal teknis aja. Biasa memang dari yang paling minor dulu sampai nanti ke atas gitu. Dan keyakinan kita kalau memang itu nanti perhitungan 222 itu udah fix, udah pasti, ya itu sebenarnya hanya proses waktu saja gitu Tipal. Pertanyaan barunya juga begini Bang John, karena kan setelah kemarin diumumkan hasil tes DNA oleh pihak Polri, Lisa kan melakukan live di media sosial waktu itu dan menyebut dalam kondisi yang cukup emosional, dia menyebutkan akan membongkar semua kasus yang berkaitan langsung dengan RK. Apakah ini berkaitan juga dengan BJB atau ada perkara lain yang masih berkaitan dengan RK? Jawabnya nanti, kita jeda sebentar. Kami segera kembali. Melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya Bang John, setelah diumumkan hasil tes DNA waktu itu oleh Polri, klien Anda Lisa Mariana langsung melakukan live streaming di media sosial dan menyebutkan sambil dengan nada emosi akan membongkar kasus-kasus berkaitan dengan RK. Apakah ini berkaitan juga dengan kasus BJB atau jangan-jangan ada perkara lain? Oh, mungkin gini, kalau Lisa Mariana kemarin pada saat live streaming dia meluap-luap emosinya, itu hal yang manusiawi. Kenapa? Karena hasil dari tes DNA itu dia merasa tidak puas dan masih ada kejanggalan. Tapi kami sebelum hasil dari tes DNA tersebut sudah dipanggil, udah datang surat panggilan dari KPK untuk hadir hari Jumat ini. Gitu loh. Permasalahannya ada kaitan dengan lain, saya rasa biar nanti penyidik KPK yang lebih berkompeten untuk arahnya seperti apa. Yang jelas pertanyaan tadi yang diberikan kepada Lisa adalah hanya permasalahan BJB gitu. Termasuk upaya membongkar itu dengan membawa dokumen-dokumen terkait kepada penyidik yang diperiksa hari ini? Dokumen untuk saat ini karena pemanggilan saksi pertama, jadi dokumen itu hanya penyidik bilang itu untuk dilengkapi kembali. Baru nanti bisa diserahkan untuk kebutuhan di penyidik KPK. Oke, sorry, saya harus luruskan karena kan ini harus dijelaskan juga maksud Lisa bilang akan bongkar kasus-kasus berkaitan dengan RK ini konteksnya dalam hal apa?
Kalau itu kan udah seperti saya bilang tadi bahwa itu adalah emosional spontanitas gitu loh. Jadi emosi Lisa Mariana sendiri spontanitas, dia jadi meluap-luap, dia asal bicara aja bahwa akan membongkar semua dengan KPK, tapi hanya sebatas sepengetahuan dia saja, gitu loh. Oke, Pak Saud, kalau membaca, jadi nggak ada melebar kemana-mana pun atau case yang lain gitu. Oke, Pak Saud, kalau dalam konteks ini, anggaplah kalau kemudian tadi disebutkan bahwa dia tidak mengetahui soal aliran dana itu detailnya sebagaimana begitu sampai akhirnya bisa diterima. Apakah ini hal yang wajar dalam konteks kasus macam ini? Kita kembali aja dulu ke angka itu ya. Kalau lihat angka itu kan sudah jelas 222 itu kan hasil dari pemeriksaan BPK. Nah, jadi persoalannya kembali lagi itu kalau dianggapnya itu sebuah nilai kerugian negara di sejumlah itu, kemudian siapa yang harus bertanggung jawab, bagaimana prosesnya, pada bagian lain ada seseorang yang mengetahui. Kita anggap ini proses Lisa di luar dulu ya, di luar variabel ya. Karena memang dia tidak di kantor, dia berada di luar, nggak sehari-hari juga di kantor provinsi kan gitu. Dia kan di dalam case ini kan dalam hal ini KPK itu selalu walaupun saya sering debat, mereka selalu percayakan follow the money. Jadi untuk membuktikan angka 222 ini kemana, karena mereka harus buktikan juga angka 222 ini angka yang dihitung oleh BPK ini kemana larinya. Dan kemudian mereka akan dari sana nanti akan terlihat bagaimana itu bisa terjadi, terus siapa-siapa yang berperan di situ. Jadi kalau kembali lagi kita masukkan faktor Lisa ini di luar dari peristiwa pidana itu sudah terjadi. Jadi artinya gini loh, uang ngambil baru uang dikasih ke orang lain, bisa jadi seperti itu. Kecuali kalau dalam hal ini ada perbuatan dia dalam peristiwa pidana ini yang memenuhi unsur-unsur untuk kemudian Lisa ikut di dalam case ini. Jadi masih, ini penilaian saya bisa salah, jadi masih dalam konteks follow the money. Kemana uang itu yang besar itu yang diduga mengalir kepada RK. Kira-kira gitu Mas Dipa. Follow the money-nya itu selama ini Anda melihatnya bahwa konteks dari upaya penyidik melakukan penelusuran uang itu masih sesuai norma, masih sesuai aturan ya? Atau malah ada catatan di sini? Oh iya, nanti kan itu ini kan case ini bukan case yang pertama di dunia dari KPK. Selalu saja uang itu pergi kemana-mana. Ya kan, tadi juga hari ini ada OTT itu larinya ke Ducati, ini larinya kemana kan gitu. Ya jadi nanti dalam beberapa kesempatan kan kalau memang itu uang negara, ya nanti harus dikembalikan. Tapi kan juga harus ada pengakuan. Oh saya kasih ke sini, nanti biasanya diminta mengembalikan. Berapa besar diterima tadi. Laijon Nababan nggak ngejelasin ya jumlahnya itu nanti biar urusan penyidik saja. Apakah nanti itu diminta mengembalikan kalau jumlahnya signifikan? Jika jumlahnya hanya untuk kemudian makan malam, untuk beli baju, ya lucu juga KPK yang ngurusin beli baju aja diminta kembali gitu. Nggak mungkin juga. Nanti biarin aja itu John yang ngejelasin ke penyidik. Bang John, sepanjang pemeriksaan hari ini ada arahan dari penyidik untuk mengembalikan uang atau tidak? Nggak ada. Cuman melengkapin berkas-berkas yang diperlukan oleh penyidik saja. Oke, dan itu direncanakan akan dipanggil lagi kapan? Kita hanya menunggu surat dari panggilan dari penyidik gitu. Oke. Dari KPK sendiri segera mungkin karena tadi terakhir dari penutupan BAP tersebut karena akan memanggil pihak-pihak yang udah disebutkan sama Lisa gitu. Oke. Tapi di sisi lain juga begini, dari pihaknya RK, dari kuasa hukumnya juga bilang akan membuka peluang untuk damai dengan Lisa Mariana. Anda merasa bahwa ini memang ruangnya cukup baik atau jangan-jangan ini masalah dia bilang kemarin di live streaming bahwa dia akan membongkar kasus RK? Oh enggak. Itu konteksnya kan berbeda. Kalau bicara masalah ruang damai tersebut kan kita berbicara masalah perkara yang di Bareskrim. Pencemaran nama baik tersebut gitu loh. Gitu yang sudah final dengan tes DNA tersebut. Disitulah bicaranya untuk masalah restoratif justice tersebut. Tidak ada terkaitan dengan masalah KPK. Dan hal apa lagi yang rasanya mungkin akan coba apa istilahnya ya, untuk coba dibungkam, coba diungkap oleh Lisa Mariana saat nanti akan dipanggil lagi oleh KPK yang kita belum tahu nih jadwalnya kapan, kan tinggal menunggu waktunya sekarang. Hal apa lagi yang akan coba diungkap lagi?
Yang jelas klien kami Lisa Mariana itu sangat kooperatif dan dia tadi sangat mendukung dengan program KPK untuk membasmi koruptor, makanya siap untuk menerima keterangan apapun yang diperlukan KPK dan memberikan bukti semua yang pengetahuan dia yang akan diberikan ke penyidik KPK untuk mensupport pemberantasan korupsi di Indonesia ini. Pak Saud begini, dengan melihat proses pemeriksaan yang ada sekarang, rasa Anda akan lama tidak bagi KPK untuk menelusuri aliran dana itu kepada pihak eksternal seperti Lisa Mariana ini atau mungkin orang-orang di luar dari konteks tataran pemerintahan dari di tataran BJB-nya? Apakah akan cukup lama memakan waktu atau sebetulnya dari Lisa ini bisa langsung ke pihak pemberi dan penerimanya langsung? Ya kalau dari rumah saya dua diambil, ada mobil, ada Mercy, ada apa, itu kan tinggal persoalan menghitung jumlahnya saja sebenarnya. Jadi perbuatannya sendiri sudah ada keyakinan di situ penyidik. Jadi tinggal bagaimana berikutnya ini mau dikembangkan, ya kan? Siapa tahu ada yang lain-lain. Karena kan kita nggak tahu dari 222 itu tipal, uang 222 itu gede loh, ya kan? Ya kan, itu bisa beli apa itu? Sangat besar itu. Ya, jadi makanya, jadi kan kalau itu bukan gede lagi, sangat besar. Nah, jadi kalau dikasih hanya untuk beli baju, untuk nonton gitu kan, tapi kan kita nggak tahu. Lisa tahu banyak tentang apa, kita juga nggak tahu. Nanti John yang lebih tahu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana sebenarnya nantinya ini ada kesan kan ini mandek ya kayak case-nya ya setelah penggeledahan tuh beberapa. Ya mungkin saya pernah di sana ya, kadang-kadang tipal itu kadang-kadang satu penyidik itu dia bisa menangani 3-4 kasus loh karena kurangnya orang. Jadi nanti ini jangan-jangan timnya Lisa ini penyidiknya jangan-jangan ada juga di timnya Noel tuh. Oke. Ya itu jadi makanya saya bilang kita sabar dulu. Yang paling penting ada proses staging yang berlanjut kira-kira gitu deh. Oke, Pak Saud Situmorang, Bang John, terima kasih banyak sudah berdiskusi dan berbagi pandangan bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya, selamat malam. Ya. Topik diskusi lain akan hadir sebentar lagi. Polisi memeriksa salah satu penuding ijazah palsu Jokowi Rismon Sianipar sebagai saksi hari ini. Tapi nanti kami akan hadirkan selengkapnya usai jeda. Sebelum ke diskusi berikutnya, kami ajak Anda mengikuti informasi berikut. Tim instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, menemukan luka pukulan benda tumpul pada tubuh jenazah Muhammad Ilham Pradipa, kepala cabang bank yang sebelumnya dilaporkan diculik dan ditemukan tewas. Dari hasil autopsi ditemukan luka lebam pada bagian leher dan dada. Luka ini menjadi pemicu kematian korban yang membuatnya kesulitan bernapas. Selain melakukan autopsi pemeriksaan DNA, tim forensik turut mengambil sampel untuk dilakukan pemeriksaan toksikologi forensik pada tubuh korban. Hasilnya diketahui dalam waktu 1 minggu. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian luar dan dalam tubuh korban. Telah dilakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan DNA, toksikologi forensik, dan kemudian diserahkan kepada penyidik untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dia masuk, langsung disergap. Yang Anda lihat ini, saudara, adalah visual dari kamera pemantau yang menunjukkan penculikan seorang karyawan bank di pusat perbelanjaan kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Nah, korban diculik di halaman parkir pada Rabu sore. Korban yang berada di halaman parkir pusat perbelanjaan didorong masuk oleh 2 pemuda ke dalam mobil. Mobil berwarna putih yang Anda lihat tadi kemudian meninggalkan lokasi, dan saat kejadian rekan korban sempat mencoba mencegah namun mobil melaju kencang. Korban kemudian ditemukan tewas pada Kamis pagi di tanah lapang kawasan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dia masuk,
Berita berikutnya datang dari Mapolda Metro Jaya. Salah satu penuding ijazah palsu Joko Widodo, Rismon Sianipar, memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sebelum pemeriksaan berlangsung, Rismon kembali menyatakan tidak ada ujaran kebencian yang disampaikannya atas ijazah Jokowi yang dituding palsu. Rismon mengklaim dirinya bersama tim pembela ulama dan aktivis punya bukti ilmiah yang kuat menilai ijazah Jokowi palsu. Ia juga menepis pernyataannya selama ini terkait ijazah Jokowi sebagai bentuk ujaran kebencian. Dipastikan. Bentar Bang ya. Tadi info dari penyidik saya tanya, di mana saya minta ijazah ditunjukkan. Katanya sedang ada di lab 4. Yang kedua, berita acara penyitaan ada tapi tidak mau menunjukkan. Yang ketiga, saya dapatkan informasi dari penyidik bahwa analisa atau uji forensik terhadap ijazah atau barang bukti yang lain itu belum selesai dilakukan, tetapi kami sudah dipanggil dengan dugaan tindak pidana. Iya, harusnya kan ini diselesaikan dulu, dan saya diberikan summary, forensik summary, ya, simpulan forensik harusnya kita ditunjukkan kepada kita bahwa mereka benar dan kita lah yang salah. Ini enggak. Simpulan forensik belum keluar dan katanya masih dalam antrian forensik, ya. Tetapi kami sudah dituduh macam-macam. Bagaimana nih Pak Prabowo Subianto? Di tengah pemeriksaan penuding ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, Tifauzia Tiasuma, dan hari ini giliran Rismon Sianipar, kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Kozinudin mempertanyakan eksekusi terpidana kasus fitnah terhadap Yusuf Kala, Sylvester Matutina. Kozinudin lalu membandingkan penanganan kasus Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer oleh KPK dengan kejadian Jakarta Selatan yang tak kunjung mengeksekusi Sylvester Matutina. Audrey Chandra akan memandu diskusi menarik lainnya usai jeda. Wamenaker Immanuel Ebenezer jadi anggota Kabinet Presiden Prabowo pertama yang terseret kasus dugaan korupsi. Sebelumnya Noel juga dikenal sebagai relawan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tetaplah di Sapa Indonesia Malam. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kemenaker. Bersama Noel, KPK juga menetapkan 10 tersangka lainnya. Ketua KPK Setio Budianto mengungkap modus para tersangka diduga menerapkan tarif sertifikasi K3 untuk buruh dari Rp275.000 menjadi Rp6 juta. Biaya 6 juta itu 2 kali lipat dari UMR buruh. KPK menyebut Wamenaker Immanuel Ebenezer diduga menerima uang Rp3 miliar akhir tahun lalu. Saat memberikan keterangan kepada wartawan, Noel membantah kasus yang menjeratnya bukan kasus pemerasan. Noel juga membantah terjaring dalam operasi tangkap tangan. Terhadap rakyat Indonesia dan kasih bahwa saya tidak di OTT. Pertama itu, kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor yang memberatkan saya dan kawan-kawan yang bersama saya. Tidak ada sedikit pun kasus pemerasan, dan apa yang kami lakukan sangat Soal penetapan tersangka Wamenaker Immanuel Ebenezer dalam kasus dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3, kita bahas bersama Wakil Ketua Barisan Relawan Jokowi Bara JP David Pajung. Selamat malam Bang David. Malam Mbak. Hadir juga Ketua Dewan Direktur Great Institute Syaganda Nainggolan dan juga Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam Bapak-Bapak semua. Selamat malam Mbak Audrey, selamat malam teman-teman. Ya. Selamat malam Bang Syaganda. Oke, saya mau Bang Syaganda. Saya mau ke Mas Toto dulu. Iya, Mas Toto, ini yang terakhir
Bang Noel sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya ada Bang Sylvester yang kemudian juga diungkit kembali karena eksekusinya belum jalan ya pada saat itu. Kemudian ada juga sebelumnya ada nama Mas Budi Ari. Nah, kalau pertanyaan saya adalah apakah benar belakangan ini loyalis Pak Jokowi sedang dibidik nih? Iya, saya berharap tidak ya Audrey, karena kalau betul itu terjadi berbahaya sekali bahwa negara kita berarti negara kekuasaan, bahwa aparat penegak hukum bergerak mengikuti arah angin dari kekuasaan yang menyuruh mereka untuk menarget kelompok tertentu. Saya lebih berharap bahwa memang ini artinya kalau kita mau lihat secara positif dalam konteks Pak Prabowo tidak melindungi orang-orang yang katakanlah masuk dalam kabinetnya, yang kemudian pernah membantu dirinya ketika berkampanye dalam Pilpres kemarin. Tapi kan memang misalnya muncul spekulasi apakah kemudian pilihannya dua ya. Kalau kebetulan misalnya dianggap orang-orang yang ada di kubu Jokowi bermasalah, pilihannya dua. Yang pertama tadi spekulasi Audrey tadi bahwa seakan-akan memang mereka dibidik secara khusus. Yang kedua ya jangan-jangan bahwa ini adalah turunan dari sistem yang tidak benar. Contoh terkait dengan apa yang terjadi pada Noel. Ketika dijelaskan oleh Ketua KPK, ini bukan sekedar masalah Noel saja secara pribadi dalam konteks integritas. Itu betul. Tapi kalau kita lihat dalam konstruksi kasusnya kan ternyata ini sudah terjadi dari 2019. Dan ini memang menjadi catatan, artinya pada masa pemerintahan Jokowi Jilid 2 di Kemenaker, itu terjadi sebuah modus yang sistemik dibiarkan. Yang baru terungkap sekarang. Nah itu yang saya harapkan, bagaimana sih momen yang kita lihat dalam peristiwa hukum hari ini harusnya dijadikan momen evaluasi buat Pak Prabowo untuk berani mengubah modus-modus atau sistem yang bermasalah yang terjadi pada masa rezim sebelum, walaupun misalnya Pak Prabowo dianggap sebagai kelanjutan dari rezim Jokowi karena anak Jokowi masih menjadi wapres. Itu poin yang paling penting. Jadi ini bukan masalah kubu siapa yang ingin dihabiskan, kubu siapa yang ingin dipikirkan, tapi mengenai sebuah kesadaran bahwa ada sistem yang salah selama ini. Yang kedua sedikit lagi Audrey, bahwa kalau terkait dengan anggota kabinet yang kemudian kena dalam kasus hukum terkait korupsi, Pak Prabowo kita tahu sangat lantang dalam setiap pidatonya berkomitmen, tapi harus ada evaluasi juga Pak Prabowo, artinya mindset Anda ketika kemudian membentuk kabinet ada yang salah. Kabinet gemuk yang sangat akomodatif ini ternyata paling tidak secara empiris terbukti dalam 10 bulan sudah menimbulkan masalah. Ini lebih parah dibandingkan kabinet Jokowi Jilid 1 yang kemudian pada masa 13 bulan. Karena artinya belum 1 tahun ada satu ya. Ada satu orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Oke, Bang David, kalau Anda melihatnya sendiri bagaimana ini dengan penetapan Bang Noel sebagai tersangka? Oke, tadi kita sudah lihat konversinya di KPK bagaimana peran-peran dari Bang Noel sendiri, tapi kemudian Anda sebagai loyalisnya Pak Jokowi juga melihat nggak ini sebenarnya murni kasus hukum atau jangan-jangan lagi dibidik nih loyalisnya Pak Jokowi? Yang pertama, sebelum saya menjawab itu Mbak, saya menyampaikan rasa empati dan simpati kepada sahabat saya Bro Noel ya. Apapun itu, saya yakin Noel mampu menghadapi masalah ini secara gentle. Prosesnya tadi saya sepakat dengan Mas Toto ya, ini bukan problem soal loyalis Jokowi atau bukan. Apa-apa jangan selalu dikaitkan dengan Pak Jokowi. Sebagai hal yang perlu di-stressing malam ini adalah bahwa case ini justru menjadi penegasan bahwa Pak Jokowi itu tidak pernah melakukan intervensi. Ini satu tanda bahwa intervensi sangat jauh dari karakter seorang Jokowi. Kalau mau melakukan intervensi, saya pikir bukan loyalis Jokowi yang disasar. Kalau ada intervensi itu, buktinya bahwa para aktivis-aktivis dari yang dulu pendukung Jokowi, walaupun sekarang seperti Noel ini sudah merubah nama organnya dari Jokowi mania menjadi Prabowo mania, artinya sudah bergeser menjadi pendukung Prabowo. Tetapi poin pentingnya adalah bahwa penguasa sekarang juga itu Prabowo Gibran itu membebaskan ruang-ruang hukum itu pada SOP dan ruang-ruang yang seharusnya terjadi. Tapi Bang David, ada juga terkesan tadi kata Mas Toto bilang terkesan jangan-jangan ada pembiaran juga nggak yang jangan-jangan ini dilakukan oleh pemerintahan era Pak Jokowi ini. Karena ya itu tadi case-nya Bang Noel sudah dari 2019 meskipun Bang Noel sendiri baru dilantikan, tapi case-nya itu dari 2019 sudah ciumnya. 2019 sepakat. Kemudian kasus Sylvester juga belum dieksekusi di eranya Pak Jokowi. Makanya sebenarnya kejadian ini harus dijadikan momentum kepada seluruh stakeholder ya, baik oleh Presiden Prabowo Gibran sendiri maupun oleh
semua lembaga-lembaga penegak hukum baik dari KPK, kejaksaan maupun kepolisian. Artinya apa? Kes 2019 itu jauh dari jangkauan aparat hukum semata. Jadi ini bukan soal kesalahan siapa presidennya di zaman itu, tetapi apa yang menjadi proyek atau program dari KPK soal bukan hanya penindakan saja, tetapi pencegahan itu yang nggak berjalan sebagaimana mestinya di zaman itu. Kemudian SOP di dalam lembaga-lembaga pemerintahan seperti kementerian itu kan di situ ada inspektorat, ya. Ada inspektorat itu pertanyaan besarnya di mana fungsi inspektorat pada masa 2019 sehingga kes-kes yang disampaikan oleh KPK ini kok lolos begitu saja dan kenapa baru hari ini ditindakkan. Nah, kalau di dalam jadi terkesan ada pembiaran nggak pada saat itu? Bagi saya semua pejabat-pejabat yang punya kewenangan termasuk misalnya inspektorat itu tidak bekerja secara optimal, makanya itu bisa case itu terjadi. Jadi saya yakin dengan integritas yang dimiliki oleh teman saya Noel itu sebenarnya bagi saya ini satu kepleset kebijakan ya yang tadi dikatakan oleh Ketua KPK bahwa terkesan itu ada pembiaran sehingga dia dijerat melalui pasal 12E. Tetapi konfirmasi dari Noel sendiri sudah mengatakan bahwa ini fitnah bagi saya karena saya bukan OTT. Kemudian saya tidak melakukan pemerasan. Mungkin di situ ada kelalaian fungsi dia sebagai seorang wamen yang tidak melihat semua kalangan di bawahnya atau infrastruktur yang ada di bawahnya tidak menunaikan tugas secara optimal. Nah ini kan juga tidak bisa disasar pada posisi seorang saja. Meskipun memang KPK mengiyakan kalau Bang Noel ini terima uang ya pada akhir tahun lalu 2 bulan setelah dilantik. Ya bahwa itu ada yang disampaikan oleh KPK itu kan ranah hukum nanti akan membuktikan kan. Nah, tetapi artinya gini, apapun yang terjadi kita mengapresiasi langkah-langkah penegakan hukum oleh KPK karena ini memang langkah yang harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran untuk memerangi proses korupsi dan dimulai di dalam tubuh pemerintahan sendiri. Ini yang harus dikasih apresiasi, Mbak. Tapi kalau Bang Syaganda sebenarnya ini mempengaruhi juga nggak sih, ada dampak nggak sih antara hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dengan pelan-pelan nih ya loyalis dari Pak Jokowi sendiri tersandung kasus? Nah, pastinya kan karena kan memang yang terjadi sekarang itu kan kalau kita melihat apa yang dilakukan Noel terakhir ini kan dia skakmat kan terhadap Prabowo karena dari semua yang tidak bisa dibantah ya dari analisa big data dan macam-macam analisa tentang keberhasilan Prabowo dalam 8 bulan ini itu kan satu-satunya yang diapresiasi orang kan pemberantasan korupsi. Ya sampai kemarin pidato beliau di acara 14 ini apa namanya di MPR itu DPR MPR itu lagi dia bilang sampai dia bilang Panglima TNI, Kapolri, even Partai Gerindra sendiri saya akan hantam kalau korupsi. Nah tiba-tiba yang korupsi itu kabinetnya namanya si Noel. Nah itu artinya apa? Artinya ini pukulan terbesar ya buat Pak Prabowo. Jadi seperti kata Yunarto memang dulu ada persoalan di mana pada saat merekrut kabinet gemuk ini semuanya bukan kabinet profesional. Jadi orang-orang Jokowi ini memang kan semuanya mayoritas kan dulunya adalah orang-orang yang dia itu punya mindset koruptor, mindsetnya. Ya dilihat misalkan dari kasus-kasusnya bisa ribu-ribu triliun, ada puluh triliun, ada proyek fiktif apa segala. Jadi Jokowi ini memang melahirkan orang-orang kayak Noel sendiri sebagai aktivis. Tapi kemudian waktu itu kenapa akhirnya di ACC? Demokrasi saya lihat. Bang Syaganda, tapi kemudian akhirnya kenapa di ACC pada saat itu akhirnya untuk menjadi pembantu dari Pak Prabowo sendiri? Ya karena itu kan Prabowo kan udah menjanjikan kepada rakyat bahwa dulu dia mau zakon kabinet kan. Tapi kan akhirnya 13 Oktober 2024 itu kan ada politik dagang sapi di Solo itu yang dicermati semua orang. Nah sayangnya politik dagang sapi ini orang-orang Jokowi yang dikirimkan itu rata-rata bermasalah seperti Budi Ari, judi online, kemudian Noel, ya, kemudian banyak lagi yang lain si Menteri Kesehatan dan lain-lain. Jadi akhirnya ini memang sekarang mulai kebongkar, ya sekarang dengan adanya kasus Noel ini itu tidak memungkinkan bahwa Prabowo ini belum berhasil ya mengkonten kabinetnya atau orang dekat dia dari isu korupsi. Tadinya rakyat udah percaya betul sama Prabowo bahwa Prabowo ini adalah orang yang sangat hebat, sangat kuat dalam anti korupsi seperti dia bisa berhasil membuat Raja Khalid sang raja besar di Republik ini bisa makanya dalam artian
Makanya dalam artinya dengan kegerahan ini maka artinya tidak tebang pilih begitu. Meskipun loyalisnya Pak Jokowi tetap saja. Memang tidak tebang pilih, tapi itu kan tainted ya. Tainted itu jadi artinya ternodain ya. Jadi Prabowo ini belum setahun udah ternodain, ada kabinetnya ya. Kalau di pemerintahan sebelumnya, umumnya itu kan kalau mau korupsi itu ya nunggu 2 tahun gitu kan, baru reshuffle tuh di 2 tahun. Sekarang belum lagi 1 tahun udah kasus korupsi OTT itu gimana ya, walaupun Noel orangnya tetap mempertahankan isu demokrasi, perbedaan pendapat, tapi dalam konteks korupsi ini kan faktanya kan, bahkan saya sebelum ini juga ada kasus di mana Noel juga di kalangan aktivis diperbicarakan tentang hal-hal yang mirip-mirip gitu. Cuman saya kaget kok kasusnya kasus yang malah kasus ini gitu. Ada yang harus diklarifikasi, Mbak. Yang tadi mungkin sampai itu bisa kebongkar juga gitu. Bentar Bang, tadi ada yang mau diklarifikasi kenapanya Bang? Kenapa Bang? Mungkin minta maaf Bang Syaganda. Jadi yang perlu diklarifikasi itu bahwa pernyataan Bang Syaganda seolah-olah Jokowi memproduksi orang-orang yang punya kemampuan atau misalnya yang berkarakter koruptor. Saya pikir itu harus diklarifikasi. Bahwa sebentar Bang, indeks persepsi korupsi bukan soal itu, bahwa kemudian Noel ini adalah salah satu aktivis itu rejim Jokowi itu bahwa Noel ini adalah salah satu pendukung Jokowi di masa itu ya. Tetapi tadi yang disampaikan Bang Narto bahwa ini bukan persoalan siapa, persoalan korupsi ini adalah persoalan individu tentang posisi dan jabatan yang mungkin diselewengkan atau misalnya kelemahan di dalam menjalankan tugas. Bukan persoalan dia datangnya dari siapa. Dan harus diklarifikasi bahwa Jokowi tidak pernah menciptakan orang yang punya karakter itu. Itu yang harus diklarifikasi. Indeksnya itu ada ukurannya, kita bukan kasus. Iya, tetapi bukan dengan sadar menciptakan orang yang berkarakter koruptor. Bahkan Jokowi dituduh koruptor nomor 2 terbesar di dunia oleh CCRP. Kenapa sih? Fakta aja, kita nggak usah ini fakta. Kita cuma mau menafsirkan bagaimana Noel ini kita tafsirkan fakta itu gitu loh. Kalau faktanya udah fakta. Ya, bahwa Noel ini adalah pendukung Jokowi di masa itu ya. Tetapi yang harus disampaikan bahwa Pak Jokowi sebagai seorang presiden yang punya kemampuan dan keberhasilan yang luar biasa juga harus diberi apresiasi yang tinggi ya. Karena apa-apa yang dilakukan Jokowi di masa lalu, termasuk menteri-menteri di zaman Jokowi, berapa orang yang masuk bui? Orang-orang dekat beliau semua yang melakukan pelanggaran juga masuk dalam proses hukum. Jadi nggak ada. Jadi ini balik lagi artinya ke personal gitu ya, bukan personal. Korupsi itu adalah karakter personal seseorang sehingga memang harus dijerat melalui proses-proses hukum yang ada. Tidak, korupsi itu ada personal, ada budaya. Banyak baca dikit, kenapa sih? Korupsi produk budaya dong korupsi. Kalau di Jepang itu budayanya itu diri itu tapi korupsi itu bukan proses kaderisasi loh Bang, bukan satu orang menciptakan koruptor yang lain, bukan, itu yang harus diklarifikasi. Oke, Mas Toto mau menjawabnya. Budaya korupsi itu ada, jadi korupsi harus dilihat dari struktural, dari budaya juga. Makanya orang-orang di Jepang itu, di Korea Selatan, ya kalau dia korupsi dia bunuh diri. Noel tuh suruh bunuh diri, kenapa sih? Oke. Ini kan sudah ditetapkan sebagai tersangka Bang. Ini kasusnya masih berproses. Kenapa Mas Toto? Apa yang menjadi concernnya di sini? Kalau terkait tanggung jawab pribadi kita sepakat. Itu ranahnya KPK. Dan biarkan penahanan 20 hari, proses nanti menuju pengadilan akan membuktikan seperti apa. Tapi yang perlu kita bahas apalagi secara politik kan menurut saya perlu ada otokritik. Baik dalam konteks ketika berbicara pemerintahan sebelum di bawah pemerintahan Jokowi ataupun dalam konteks Prabowo Gibran. Otokritik buat pemerintahan Jokowi yang pasti kita fokus deh dalam kasus mengenai Noel ini. Tadi saya sudah sebutkan bahwa kasus ini tidak berdiri sendiri. Bahwa ketika ada tindakan pemerasan, tindakan meminta, tindakan menerima uang, ternyata ini turunan dari sebuah budaya atau sistem yang sudah terjadi dari 2019. Ini yang kita dengar langsung dari Ketua KPK. Artinya kan kita harus mengakui bahwa pada masa pemerintahan Jokowi Jilid 2 terjadi sebuah budaya yang dibiarkan selama 5 tahun. Nah, otokritik ini yang kemudian harus dilihat dan dilakukan perbaikannya oleh pemerintahan Prabowo. 2 hal yang menjadi otokritik pemerintahan Prabowo. Pertama, perbaiki sistem itu. Dan apakah ini jangan-jangan tidak hanya terjadi di Kementerian Tenaga Kerja, kan itu yang harus dievaluasi. Yang kedua, dalam konteks otokritik dan evaluasi Pak Prabowo terhadap bagaimana kualitas dari kabinetnya. Ketika Pak Prabowo kemudian melihat
bahwa kemudian politik akomodatif ini menampung relawan, menampung 55 wakil menteri terbesar sepanjang sejarah, menampung kader partai terbanyak sepanjang sejarah. Fakta empirisnya dalam 10 bulan memperlihatkan bahwa terjadi kasus yang Pak Prabowo paling takutkan terjadi kalau kita lihat dalam teriakan-teriakan pidato Pak Prabowo. Artinya jangan berhenti pada membiarkan Noel ditangkap oleh KPK, tapi memastikan tidak ada Noel-Noel lain. Sehingga kemudian ketika berbicara mengenai ambisi besar, target yang ambisius, itu tidak tercorengkan oleh hal-hal seperti ini. Itu yang menurut saya harus dilihat. Harus klarifikasi juga ya. Tadi tidak benar loh Bang David kalau dikatakan hanya pembiaran yang terjadi oleh Noel sebagai seorang wamen. Ketua KPK jelas menjawab kepada pertanyaan wartawan bahwa terjadi tindak pemerasan, menerima dan meminta. Dan biarkan nanti ditafsirkan oleh KPK dalam proses-proses selanjutnya, tapi jangan ada pembelokan isu yang sudah jelas dipaparkan oleh KPK tadi. Sedikit Mbak. Oke, sebentar nanti kita akan dilanjutkan lagi perbincangannya karena baru saja kami mendapatkan informasi bahwa ini Immanuel Ebenezer yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK ini meminta amnesti kepada Pak Prabowo. Pertanyaannya, Pak Prabowo akan ngasih atau enggak? Usai jeda ya Bapak-bapak, tetap bersama kami. Bang David, sebagai salah satu orang yang dekat dengan Bang Noel, kenapa Bang Noel ini meminta amnesti kepada Pak Prabowo? Padahal ini kasusnya baru ditetapkan sebagai tersangka, belum ada pembuktian di persidangan. Itu kan kembali kepada Bro Noel ya. Artinya mungkin kacamata Noel melihat bahwa kemarin kasus Hasto, kasus Lembong itu Presiden mengeluarkan pengampunan. Mungkin dia ingin mengimbangi juga bahwa saya juga dong diberikan kan sebagai orang yang mendukung. Tetapi itu kembali kepada Bro Noel. Yang saya mau katakan gini Mbak. Pertama, case ini harus dijadikan pelajaran bagi publik Indonesia bahwa beri ruang dan kepercayaan kepada lembaga penegak hukum sekelas KPK, Kejaksaan, Kepolisian. Karena apa? Kemarin ya, ketika kasus Tom Lembong, ketika kasus Hasto, itu seolah-olah KPK, Kejaksaan itu salah. Di mata publik seolah-olah ini kriminalisasi, bahkan muaranya dilarikan ke Jokowi. Itu ketika kelompok sebelah yang melakukan pelanggaran. Nah sekarang Noel dipersepsikan sebagai orang dekat Jokowi. Jokowi artinya lagi apa? disalahkan. Artinya apa yang dilihat? Artinya apa? Seolah-olah hukum bisa dikendalikan oleh seorang Jokowi. Itu yang salah besar. Hari ini mau membuktikan bahwa kasus Noel itu kalau saudara-saudara mempersepsikan Noel itu sebagai orang dekat Jokowi, artinya bahwa Jokowi itu jauh dari mengintervensi kekuasaan hukum. Kan? Emang benar Bang Syagana apa-apa dikaitkan dengan Pak Jokowi nih, termasuk penetapan tersangka Bang Noel? Ya bukan apa-apanya, kan tadi kan kita lihat seperti Pak Yunarto, saya sama bahwa memang dalam kasus korupsi itu kita harus juga melihat aspek budaya. Kan gitu, bahwa budaya korupsi itu memang tumbuh subur berkembang di era Jokowi. Ini carry over, baik sistem orang-orangnya. Nah ini coba dicegah oleh Prabowo. Prabowo berkali-kali ya menunjukkan sikap anti korupsi. Sampai orang seperti Reja Halid yang tidak tersentuh di era semua era, sekarang tuh hancur ya. Banyak sekali lah di era Prabowo ini orang dijadikan tersangka ya, yang selama di era Jokowi itu enak-enak aja. Jadi ini budaya ya, budaya pemaafan, permisif, proyek fiktif, semua itu berkembang di zaman zaman Jokowi. Bahkan itu deputi PK Pahala Nainggolan dulu mengumumkan bahwa korupsi di era Jokowi itu sudah sampai rata-rata 50% itu uang yang hilang dalam proyek-proyek itu. Ya termasuk proyek MBZ itu pakai nama Sultan MBZ aja dikorupsi 500 miliar. Ya semua dikorupsi di zaman itu. Nah, kita sekarang pertanyaan tafsirnya apa nih? Tafsir kita mau lihat apa? Apakah kemudian bahwa ini saatnya buat Prabowo untuk membersihkan diri, cuci gudang, kembali kepada zakon kabinet. Jangan lagi bersandar pada tekanan-tekanan Jokowi, ya menitipkan orang-orang yang sampai belasan orang-orang yang masih setia pada Jokowi di kabinet Prabowo. Dan ini juga semakin menegaskan bahwa Pak Prabowo. Tapi kalau mau titip orang, titiplah orang yang memang integritasnya itu ya bisa dipuji, betul-betul dia itu tidak lagi mikirin cari uang itu loh, seperti Noel ini gitu. Nah Bang, kalau gitu apakah ini juga penegasan bahwa Pak Prabowo ini tidak terikat ya dalam tanda kutip ya, meskipun ada jasanya begitu,
artinya bisa lepas gitu dari bayang-bayang Pak Jokowi, termasuk tadi ya dengan segala macam permasalahan ya, kalau sekarang hukum yang dulu. Saya lihat ketika KPK hampir ya, atau saya nggak tahu, saya lupa itu soal Yakult ya, dana haji itu, yang triliunan itu dikorupsi sama Yakult ini. Ex-Menak maksudnya? Kemenak itu, ya itu orangnya Jokowi, kemudian Noel orangnya Jokowi, ya banyak sekali orang-orang Jokowi ini nanti akan diproses. Itu bisa jadi bahwa Pak Prabowo memang sudah menunjuk bahwa dia itu presiden real. Nah, mudah-mudahan ditindaklanjutin pada saat 20 Oktober itu ada reshuffle kabinet besar-besaran. Ya, semua orang-orang yang tidak kabel dan tidak punya ideologi yang sama dengan presiden, ideologi utama adalah anti korupsi, ya singkirin aja. Itu aja pesan saya kepada pemimpin bangsa ini. Kalau gitu Mas Toto, pertanyaan terakhir adalah gimana caranya juga membedakan bahwa hukum memang harus ditegakkan, yang salah kemudian juga harus diproses, tapi tadi ya bukan karena siapa, belakangnya siapa, backingnya siapa, kemudian akhirnya harus dituju kepada orang itu. Singkat aja. Waktu yang akan menjawab, Audrey. 10 bulan kita nggak bisa menilai bahwa ketika kemudian ada beberapa orang yang berasal dari rezim Jokowi, dianggap dekat dengan Jokowi, terkena masalah, itu poin yang harus Pak Prabowo kemudian lihat secara sistemik. Apa sih artinya bahwa ketika ada ratusan triliun kerugian negara dalam beberapa kasus besar yang terjadi pada masa rezim sebelum, artinya Pak Prabowo ya sudah, ketika berbicara mengenai keberlanjutan, sebatas pada sistem yang baik saja yang sudah dijalankan, tapi bukan mempertahankan sistem yang kemudian terbukti dalam kasus hukum, terbukti harus diperbaiki. Yang kedua, kesadaran bahwa politik akomodatif itu ternyata sering berbuah buruk, seperti apa yang terjadi pada Noel. Harusnya Pak Prabowo belajar dari masa Pak Jokowi. Ketika ada 5 menteri, itu semuanya adalah menteri yang berasal dari politik akomodatif dan bukan menteri yang berasal dari latar belakang zaken atau teknokratis. Itu yang saya harapkan ketika Pak Prabowo punya ambisi besar, bisa dimulai dari keberanian Pak Prabowo untuk tanpa beban melakukan itu, tidak terikat oleh siapapun, termasuk oleh mantan presiden. Saya pikir klop yang disampaikan Bang Narto ya. Jadi memang Pak Prabowo ini lagi menegaskan bahwa equality before the law itu harus ditegaskan. Dan memang beliau tetap berkaca pada peninggalan Pak Jokowi, bahwa yang disampaikan Bang Narto tadi ya, bahwa Jokowi orang dekat, orang jauh ketika zamannya itu semua disapu ketika dia melakukan pelanggaran korupsi. Jadi sangat salah opini Bangsa Ganda tadi. Dan Prabowo kita yakin bahwa dia menentukan kabinet berdasarkan independensi sebagai seorang presiden. Prabowo menentukan kabinet tanpa intervensi siapapun. Prabowo seorang presiden yang sangat kuat, strong leadership. Jadi jangan selalu apa-apa larinya ke Jokowi. Sangat salah itu Bang Saganda. Tetap dikawal kasusnya pasti ya. Ya, kita kawal semua. Masing-masing ya. Dan percayakanlah kepada lembaga hukum. Apalagi minta amnesti. Masa Anda setuju Noel minta amnesti? Oh, siapa yang setuju? Inilah penyamakan amnesti Noel dengan Tom Lembong dan Hasto. Baik, sudah kita tangkap. Hasto tuh urusan cuman nukar orang. Itu kembali pada kebijakan seorang Presiden Prabowo. Presiden Prabowo adalah seorang negarawan sudah kita tangkap Bapak-bapak. Beliau pasti akan mengambil keputusan sesuai dengan akal sehat beliau, gitu. Sudah kita tangkap semuanya. Noel kok kenapa menyamakan Noel baik amnesti? Jadi Bang Saganda jangan dikit-dikit Jokowi yang salah, Bang. Salah besar itu. Terima kasih Bang David, terima kasih Mas Toto, terima kasih, selamat malam semuanya. Makasih. Bang Saganda. Terima kasih Bang Saganda, Mas Toto. Makasih. Informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di Sapa Indonesia Malam. Kami ingatkan Anda untuk jangan lupa mencukupi kebutuhan air mineral setiap harinya dan rasakan kesejukannya. Saya Audrey Chandra dan juga Tifa Solesa. Pamit, terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.